Oke. eh, nah, kita sambung lagi. Ada pertanyaan, kalau surga dan neraka tadi sebuah kondisi, apakah atau bagaimana aspek tempat dan lingkungan kita pahami? Bagaimana kita memahaminya? Seringkali kan kita memahami sekarang surga dan neraka itu seperti tempat. Bahkan surga itu tempat bersenang-senang, neraka itu tempat siksaan. Tapi yang ada di dalam konsep dari kita kecil itu memahami surga dan neraka itu tempat, ya. Nah, bagaimana kita memahami tempat atau lingkungan? Apakah itu sama sekali dihilangkan? Karena kita kan punya tubuh kebangkitan. Jadi cara terbaik untuk memahaminya adalah kondisi internal jiwa, ya, akan menentukan persepsi dan pengalaman seseorang terhadap lingkungan ciptaan baru yang telah ditransfigurasi. Nah, ini ada kondisi internal jiwa. Nah, itu yang akan menentukan persepsi dan pengalaman dalam satu ciptaan lingkungan ciptaan baru yang telah ditransfigurasi. Nah, kata kuncinya ini. Pertama, di langit dan bumi yang baru, seluruh ciptaan akan dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Ya, di mana Allah hadir di situ. Ini adalah lingkungan atau tempat universal. Jadi nggak ada namanya sebetulnya ini tempat itu enggak. Ini ya langit dan bumi yang baru aja. Nah, bagi yang diberkati, mereka akan mengalami tempat ini sebagai Yerusalem baru. Ya, satu taman surgawi, kota Allah yang penuh cahaya dan kehidupan. Tubuh kebangkitan mereka akan berinteraksi secara harmonis dengan lingkungan yang telah ditebus ini. Karena tadi tubuh kebangkitannya adalah tubuh rohani. Ya. Nah, yang kedua bagi yang binasa, mereka akan mengalami tempat yang sama ini sebagai lautan api atau kegelapan yang paling gelap. Tubuh kebangkitan mereka yang tidak selaras dengan kasih akan mengalami realitas yang sama ini sebagai sumber penderitaan. Kalau bagi orang lain itu surga, tapi bagi mereka itu neraka. Jadi kata neraka itu sebetulnya ciptaan kita untuk menggambarkan kondisi ini. Ya, kondisi yang seperti lautan api atau kegelapan yang paling gelap. Jadi yang kata Yesus bilang. Kenapa? Ya, analoginya begini. Ini tadi sudah saya ceritakan. Kita sama-sama masuk ke ruangan musik. Nah, ada yang hangat. Nah, bagi orang yang suka musik, ya, ruangan itu kondisi kebahagiaan. Anda mengalami satu itu sebagai ruangannya satu sama. Tapi bagi orang yang tidak suka musik, matanya sakit oleh cahaya. Ruangan yang sama, ruangannya sama. Nah, dia akan mengalami yang sama, tapi sebagai apa ini? Ya, ini analoginya.
Uangnya satu, tapi pengalamannya uang. Jadi surga dan neraka itu bukan tempat, tapi pengalaman yang berbeda. Pengalamannya apa? Langit dan bumi baru. Pengalamannya pengalaman surga atau neraka. Nah, itu kita penting tentang masing-masing. Jadi kesimpulannya, ketika kita berbicara tentang tujuan, yang utamanya adalah pada tempat, tapi tetapi kenal atau pengalaman kita dan tergantung pada kondisi internal. Nah, kondisi internal dan masing-masing. Yang main musiknya sama, tapi bagi orang yang suka musik, dia enjoy. Yang nggak suka, lihat musik yang sama, dia akan tersiksa. Nah, itu kira-kira gambarannya. Oke, saya pikir udah ya. Ini cukup. Dan sekarang eh, kita kembali ke sini. Ke teologi sistematikanya, ya. Waktu itu kita bahas, nih ya, kita masuk ke sini aja dari awal. Nah, ini semua ya. Nah, kita mau bahas ini. Oke, waktu itu terakhir di mana? Kosmologi ya. Ini ya. Kan kita udah bahas kemarin di doktrin Allah sudah penciptaan atau kosmologi ya. Nah, kosmologi ini ada dua. Part one kita baca ini. Lalu ada yang part two ini ya. Oke. Ini waktu itu kita bahas sampai di sini ya. Ini nggak salah dari YouTube-nya di sini deh. Eh ini ya, tanggal 14 kemarin ya. Oke, teologi sistematika ini eh, satu, ya nggak salah ini ya. Ini yang kedua, yang ke satu mana ya? Ini. eh
Ini part 2 ya, 4-1 yang mana ya? Oh ini. Ya. Nah ini kita udah pernah bahas ini. Yang satu, satu dan dua. Nah, kita lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga ini tentang kosmologi. Ini udah baca belum ya? Yang bagian satu, fondasi metafisika. Belum ya? Ini tentang kosmologinya ya. Oke. Nah, tentang Allah ada, tentang Allah kan gini supaya nggak bingung. Teologi sistematikanya itu bahas mulai dari mana? Allah ya, doktrin Allah, terus kosmologi, terus kejatuhan, nubuat, ya, inkarnasi, penebusan, gereja, eskatologi, ya kan? Ada 8. Nah, waktu itu kita udah bahas sampai kosmologi yang bahan ini ya. Allah sudah, terus kosmologi. Coba kita baca ya, kosmologi yang supaya ingat lagi. Ini kan singkat. Tapi nanti pendalamannya di 2 ini. Part 1 dan kosmologi yang part 2. Nah, ini pendalamannya ya. Nah, kita baca yang singkatnya dulu. Setiaman, baca. Penciptaan atau koinformasinya teknologi kriptosentris dan Ya. tujuan awam untuk kata Ibang telah yang utama dan kekal dari penciptaan bukanlah sekadar untuk memiliki dunia, melainkan untuk mencerna bintang langit. Allah mengendaki penyatuan dirinya dengan ciptaan sehingga kosmos adalah seluruh kosmos adalah proyek arsitektural yang dirancang untuk kebutuhan wilayah manusia ini. Oke, terus? Logos dan logos. Ya. Penciptaan terjadi melalui logos, di mana prinsip-prinsip jalan atau logos dari setiap makhluk ada secara total. Logo ini adalah kehendak ilahi yang memberikan esensi, struktur dan tujuan atau teori kepada setiap besar. Kosmos adalah perbuatan tangan atau saksi yang harmonis dari logo yang berbeda namun saling terhubung. Oke, ya, terus? Manusia sebagai mikrokosmos. Manusia diciptakan sebagai gambar Allah dan mikrokosmos yang dalam dirinya merangkum seluruh level ciptaan atau spiritual dan material dan ditugaskan untuk menjadi mediator yang menyatukan seluruh kosmos dengan Allah. Iya. Nah, itu 3 poin penting di sini. Tujuan awalnya itu adalah untuk inkarnasi Sang Logos, ya, penciptaan itu. Maka di dalamnya ada prinsip-prinsip ilahi yang ditanamkan, oke, dari Sang Logos, ya, dan manusia sebagai mikrokosmos. Oke, nah sekarang kita ke sini. Kosmologinya bersifat kristosentris ya. Nah ini diambil dari buku ini ya, Tolesman, The Christocentric Cosmology ya. Oke, ini diringkas dari buku itu aja. Poin-poin pentingnya saya ambil. Oke, kita baca yang pertama ya. Baca lagi, Setiaman. Ya. Ya, kosmologi. Saint Martinus dan Penghat Budiman. Kosmologi Saint Martinus adalah pada teori tentang asal-usul alam. Ia adalah sebuah sistem metafisika, teologi dan antropologi yang terintegrasi secara total di mana setiap aspek realitas
mulai dari keberadaan partikel terkecil hingga tujuan akhir sejarah manusia bukan makna. Iya. Dan tujuannya di dalam pribadi Yesus Kristus dan logos ilahi. Istilah yang paling tepat untuk merangkum sistemnya adalah kosmologi kristosentris. Oke, istilahnya nanti kita gambarkan kosmologi kristosentris ya. Oke, nah ini dijelaskan secara detail lagi. Pertama, pemahaman dasar dulu ya, fondasi metafisikanya. Terus baca. Kami masih Kristus bukan ia adalah prinsip ontologis atau aspek atau fondasi dari keberadaan itu sendiri. Iya. Tujuan awal penciptaan atau Pikon. Pikon Belot adalah inkarnasi dalam konsili kekal Tritunggal sebelum segala waktu. Tujuan utama Allah bukanlah sekedar menciptakan dunia, melainkan penyatuan dirinya dengan ciptaan melalui inkarnasi dan logos. Oke, jadi tujuan awal penciptaan apa? Ya, Allah mau menyatukan dirinya dengan ciptaan melalui inkarnasi. Nah, ini ya. Ini harus dipahami. Terus, makanya seluruh kosmos nah, jadi Allah mempersiapkan wadahnya. Itulah kosmos tadi. Terus, Kejatuhan manusia tidak menyebabkan inkarnasi, dia hanya di mana inkarnasi terjadi, yaitu dalam penderitaan dan kematian untuk tujuan penyembuhan. iya, jadi kejatuhan itu bukan yang menyebabkan inkarnasi ya. Ini bukan tergantung Adam berdosa atau enggak. Tapi memang sudah di planning dari kekal, konsili kekal ini ya. Dari 3 pribadi itu sudah merencanakan. Kosmos itu diciptakan supaya ada penyatuan diri Allah dengan ciptaan. Nah, kejatuhan itu hanya mengubah kondisi inkarnasi itu terjadi. Sehingga Yesus harus melalui penderitaan dan kematian. Sehingga kalau seandainya Adam tidak berdosa atau tidak ada dosa, ya Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib. Tapi inkarnasi terjadi nggak? Tetap terjadi. Cuma Yesus nggak perlu mati, disiksa, menderita, dan mati gitu. Ya, itu. Ini karena tujuan awal penciptaan itu adalah untuk inkarnasi tadi. Nah, poin yang kedua kita pahami tentang logos dan logoi lagi ya. Logos itu satu, logo itu banyak. Coba baca lagi. Logos adalah pribadi kekal dan tanpa ciptaan. Pada logos adalah prinsip-prinsip atau pemikiran kehendak atau doktrin ilahi yang tak terhingga jumlahnya, yang ada secara kekal di dalam sang logos. Setiap entitas ciptaan dari malaikat tertinggi hingga pemutih pasir memiliki logosnya sendiri yang umum. Logo ini secara kolektif membentuk cinta biru dan tujuan dari seluruh kosmos. Mereka bukanlah ide platonis tapi melainkan kehendak ilahi yang dinamis dan personal yang menjadi dasar bagi esensi atau ujian setiap makhluk. Iya, kalau logos itu, sang logos itu apa? Hah? Sang logos itu apa? Iya, sang firman, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Ya. Atau sang hikmat Allah tadi. Sedangkan para logo itu apa? Iya, prinsip-prinsip atau kehendak ilahi yang tak terhingga jumlahnya. Ya. Tapi mereka ada secara kekal di dalam sang logos. Jadi di dalam logos yang satu ada banyak logoi, ada banyak pikiran, ada banyak kehendak. Samalah, dirimu satu. Tapi pikiranmu banyak nggak? Kehendakmu banyak nggak? Itu.
pikiranmu, kehendakmu yang banyak itu yang disebut sebagai logoi. Nah, logo itu ada di mana? Ya, di dalam diri kamu. Ya, yang ada di dalam sang logos. Terus setiap entitas ciptaan, baik itu dari malaikat hingga sebutir pasir, itu punya logosnya sendiri yang unik. Nah, setiap ciptaan punya logosnya. Artinya punya tadi prinsip-prinsip atau kehendak ilahi. Karena Allah berfirman, jadilah segala sesuatu itu jadi. Nah, segala sesuatu jadi itu kan dari logos dia. Jadi kehendak dia masuk ke dalam. Ya, sama seperti kita berkata kepada seseorang, pikiran kita, misalnya kita berkomunikasi sama seseorang, nah ide kita kan masuk ke tempat dia. Oh, maksud dia begini-begini. Kamu nangkap pesannya. Kamu nangkap pikiranku lewat perkataanku. Ya, kamu bisa baca pikiranku kan? Enggak. Tapi ketika saya ngomong, kamu jadi ngerti. Karena kamu menangkap omongan saya. Tapi kalau saya nggak ngomong, saya diam aja. Kamu bisa membaca. Nah, maka harus ada penciptaan. Penciptaan itu berarti logos itu berbicara. Ketika berbicara, jadilah ciptaan. Nah, ciptaan itu menangkap logosnya. Contohnya ya, misalnya nih, Oktober. Kalau saya belum ngomong, kamu bisa baca pikiran saya tentang Oktober? Enggak kan? Nah, saya ngomong. Baru kalau saya ngomong, oh, baru kamu nangkap. Gitu. Ya. Oktober, misalnya duduknya yang benar, jangan kaki silang misalnya. Nah, kalau tadi saya nggak ngomong, kamu bisa baca. Begitu saya ngomong, oh, kamu baru ngerti. Nah, waktu saya ngomong, itu logosnya di dalam kamu, jadi kamu paham. Nah, itu yang dimaksud di sini. Ya, setiap ciptaan memiliki logosnya yang unik. Logo ini yang secara kolektif membentuk cetak biru dan tujuan dari seluruh kosmos. Mereka bukanlah ide platonis yang statis, tapi kehendak ilahi yang dinamis dan personal. Ya, yang menjadi dasar bagi esensi setiap makhluk. Nah, ini logos itu berarti kehendak ilahi yang dinamis dan personal. Beda-beda. Ya. Dan itu menjadi dasar esensi dari setiap makhluk. Oke, baca lagi poin 3. Yang psikologi sebagai yang pertama. Logika yang mengatur kesatuan dua kodrat atau ilahi dan manusia dalam satu pribadi Kristus adalah logika yang mengatur seluruh realitas. 4 adagium dari konsili Calcedon, tanpa tercampur, tanpa berubah, tanpa terpisah, tanpa terbagi, menjadi aksioma fundamental yang menjelaskan semua relasi antara pencipta dan ciptaan, antara logoi di dalam logos, dan antara berbagai ciptaan. Maksudnya ngerti gak nih? Nah, logika yang mengatur dua kodrat, ya, itu tadi inkarnasi tadi dalam satu pribadi Kristus, inilah yang mengatur seluruh realitas. Ya, nanti tanpa bercampur, tanpa berubah, tanpa terpisah, tanpa terbagi. Nah, maksudnya ini nanti antara pencipta dan ciptaan itu beda. Antara logoi di dalam logos dan berbagai level ciptaan. Nah, ini 1-4 adagium, ini satu pemikiran Calcedon yang luar biasa ya. Tanpa bercampur, tanpa berubah, tanpa terpisah, tanpa terbagi. Ya, ingat apa itu? Tanpa bercampur,
Ya, ini 4 kebenaran fundamental ya, aksioma fundamental. Nah, kita mau bahas ini tentang 4 ini ya, tanpa bercampur, tanpa berubah, tanpa terpisah, tanpa terbagi. Oke, struktur kosmos sebuah tatanan dinamis. Coba baca nih, penciptaan atau kreasi yang telah berjalan ke saat, melainkan pelembagaan sebuah tatanan dinamis yang terus-menerus ditopang oleh Allah. Satu, gerakan ganda kosmos, ekspansi atau diaspora, dan kontraksi atau sipolen. Ini adalah gerakan ontologis yang permanen. Melalui ekspansi, Allah memberikan keberadaan dan perbedaan unik kepada setiap makhluk hidup, sesuai dengan logosnya. Melalui kontraksi, semua makhluk yang berbeda ini ditarik kembali menuju kesatuan di dalam sang logos, menciptakan sebuah kesatuan dalam keragaman yang harmonis. Oke, jadi kamu lihat di sini ya. Melalui kontraksi, semua makhluk, melalui ekspansi, Allah memberikan keberadaannya dan perbedaan unik kepada setiap makhluk sesuai dengan logosnya. Ekspansi. Tapi ada kontraksinya. Jadi sebuah makhluk ditarik kembali menuju kesatuan di dalam sang logos. Nah, ini ada kesatuan dalam keragaman yang harmonis. Jadi tanpa bercampur. Ya. Ada kesatuan tanpa terpisah. Karena semuanya nanti menuju satu logos. Tapi setiap pribadi unik masing-masing. Nah, itu tanpa bercampur. Ada keragaman. Beda-beda. Tapi kesatuan. Nah, itu gerakan ganda di dalam kosmos itu. Jadi ada gerak namanya ekspansi dan kontraksi. Yang kedua, atau konversi atau problem. Ini adalah gerakan temporal dan historis. Potensi adalah asal usul semua ciptaan dari Allah pada awal waktu. Konversi adalah kembalikan semua ciptaan kepada Allah sebagai tujuan akhir atau telos mereka. Iya. Jadi kalau prosesi ada awalnya. Ya, asal usulnya. Kalau konversi itu apa? Kembalinya kepada Allah, kembalinya kepada tujuan. Nah, jadi dalam kosmos ada gerakan ganda, gerak ekspansi dan kontraksi, gerak prosesi dan konversi. Yang kedua, taksonomi. Taksonomi sebagai realitas ontologi. Struktur ciptaan atau individu, spesies, genus, dan sekedar tema klasifikasi manusia. Ia adalah peta nyata dari keterkaitan ontologi yang dilembagakan oleh hierarki logos. Setiap individu berpartisipasi dalam logos spesiesnya dan setiap spesies berpartisipasi dalam logos genusnya. Menciptakan sebuah jaringan keberadaan yang saling berinteraksi atau perikoresis. Oke, nah kalau kita lihat taksonomi di dalam keberadaan kita, struktur ciptaan itu ya, ada pribadi, individu, lalu ada spesies, lalu ada namanya genus. Ini kalau dulu kalian belajar biologi kan seperti itu kan. Ada individu, spesies, genus. Nah, misalnya contoh kucing. Nah, itu spesiesnya apa? Saya udah lupa itu. Dia spesiesnya kan sama seperti harimau, kucing, macan, harimau, apalagi itu singa. Itu kan satu genus atau satu spesies ya. Oke,
Kalau kayak manusia itu individu. Ini spesiesnya nggak salah primata ya, dan genusnya apa gitu. Nah, itu adalah satu hierarki logoi. Ya, hierarki logoi. Nih, setiap individu berpartisipasi dalam logos spesiesnya. Dan setiap spesies berpartisipasi dalam logos genusnya. Sehingga ini satu jaringan yang saling meresapi. Ya, misalnya tadi keluarga kucing, harimau, singa, nah itu satu keluarga mereka, satu genus. Oke. Nah, spesiesnya beda-beda. Ada spesies singa, nanti singa ini, singa itu. Ada harimau Sumatera, ada harimau apa lagi ya, Afrika gitu. Nah, nanti individunya beda-beda lagi. Oke. Nah, itu namanya hierarki logoi. Jadi ada taksonominya. Yang ketiga, coba baca lagi lah. Nih, Stefani, manusia dalam tatanan bumi manusia dipegang dia adalah mikrokosmos kecil yang dalam dirinya menyatukan dunia material tubuh dan dunia jiwa akal. Tugasnya adalah menjadikan ciptaan secara sadar menyatukan seluruh keragaman kosmos dalam dirinya dan makanya kembali kepada Allah dalam sebuah kosmos. Kalau manusia itu beda. Dia punya posisi unik. Apa posisi uniknya? Iya, dia adalah mikrokosmos. Alam semesta kecil. Yang dalam dirinya menyatu seluruh material tubuh dan spiritual. Tugasnya apa? Mediator atau imam ciptaan. Ya, menyatukan seluruh keragaman kosmos di dalam dirinya. Dan mempersembahkan kembali kepada Allah dalam seluruh liturgi kosmis. Nah, itu manusia sebagai mikrokosmos ya. Fungsinya menyatukan seluruh keragaman kosmos di dalam dirinya, dan sebagai imam itu berarti dia mempersembahkannya kembali kepada Allah dalam sebuah liturgi kosmis. Oke, sekarang yang ketiga, drama. Ketiga, drama eksistensial, pasti keheningan dan identifikasi. Untuk tetap angkusatif, melainkan area drama kebebasan dan keselamatan. Pertama, partisipasi. Estetis. Sebagai sinergi, selain berhubungan dengan kita melalui partisipasi. Ini bukan partisipasi dalam aktivitas sekolah yang tahu, melainkan dalam energi dan aktivitas keadaan, kehidupan, kebaikan, kebijaksanaan, dan lain-lain. Partisipasi ini bersifat sinergia. Allah dengan menggerakkan aktivitasnya dan manusia sebagai makhluk bebas harus secara aktif menerimanya dan bekerja sama dengannya. Iya, nah ini paham nggak nih? Jadi kalau di dalam kosmos, tadi kan kita bahas partisipasi. Nah ini dari Marx itu begini. Karena tadi kan ada tiap makhluk itu diciptakan punya logos, logoi, ada kontraksinya. Ya. Artinya setiap ciptaan itu selalu berhubungan dengan pencipta, karena ada kontraksi tadi. Contohnya apa ya? Magnet ya. Kan, iya, kalau
kutubnya sama, tolak ya. Kalau kutubnya beda, tarik ya, gitu ya. Nah itu contoh analogi sempurna itu. Jadi ada orang yang tarik kepada Allah, ada orang kan nolak gitu ya. Itu kontraksi itu namanya. Ya, itu selalu ada hubungannya dengan kita. Nah, tolak atau tariknya itu melalui namanya partisipasi. Bahasanya metafisis. Ya, metafisis. Metafisis itu kita berhubungan dengan Allah, kontraksi dengan Allah. Nah, pencipta. Tapi bukan berpartisipasi dalam esensi. Melainkan apa? Dalam energi atau aktivitas ilahi Allah. Jadi kita berpartisipasi dalam keberadaan Tuhan, kehidupan, kebaikan, kebijaksanaan, dan sebagainya. Bukan di dalam esensinya. Sehingga metafisis ini bersifat apa? Ya, iya. Karena energi kan. Ya. Allah menganugerahkan aktivitasnya. Dan manusia, kayak bebas, secara aktif menerimanya dan bekerja sama dengannya. Nah, kita berpartisipasi dalam energi dia. Nah, sebenarnya sinerginya. Sinergi segala bahasa Indonesia, sinergi. Oke, itu yang pertama. Jadi ada partisipasi namanya. Sehingga partisipasi sebagai sinergi. Tapi ada juga namanya drama kehendak. Drama itu logos, nomi. Nah, di sini ada dramanya. Dramanya itu begini. Tuhan menciptakan kita, ya, memberikan kita namanya kehendak kodrati. Jadi kita punya namanya logos. Ya, logos atau kodrat, inilah prinsip keberadaan kita yang diberikan Allah. Yang secara inheren baik dan berorientasi kepadanya. Nah, ini yang kita sebut tadi, logos itu apa? Kehendak atau prinsip-prinsip ilahi. Itulah kehendak yang alami, yang baik, yang original. Nah, itu namanya logos. Jadi setiap makhluk, termasuk manusia, yang berasal dari logosnya Allah, tapi punya kodrat, namanya kehendak kodrat, punya will. Nah, tapi ada kedua namanya tropos. Kemarin di Batasar kan kita udah pelajari ya. Tropos itu namanya apa? Cara hidup. Cara hidup itu apa? Cara bagaimana kita secara bebas pakai ini. Tidak kodrati kita. Ada tidak kodrati, tapi Allah memberikan kita cara hidup. Namanya tropos. Dia nggak menciptakan robot soal. Dia menciptakan manusia yang punya kehendak bebas. Nah, yang kedua itu namanya kehendak bebas. Bukan kehendak kodrati, tapi kehendak bebas. Ini cara menggunakan kodrat kita. Ya. Nah, cara bagaimana kita secara bebas menggunakan kodrat kita, menggunakan kehendak kodrat kita. Bebas kita pakai. Nah, itu namanya logos. Yang ketiga, ada namanya gnome. Nah, itulah yang kita sebut dengan kehendak gnome.
atau istilah lebih keren deliberatif. Ini istilah filsafat ya. Ini kode kehendak yang muncul setelah kejatuhan. Sebelum kejatuhan nggak ada, cuma ada dua, logos dan tropos. Tapi setelah kejatuhan muncul namanya kehendak yang ketiga, yaitu kehendak ragu-ragu, berpusat pada relasi egois, bukan kepada logos lagi, bukan pada natural will lagi, tapi kepada diri sendiri. Nah, itu. Ketika tropos kita yang didorong oleh genomik, nah kehendak bebas didorong oleh kehendak genomik, menyimpang dari logos kita, ini yang disebutkan penyakit spiritual, atau kita sebut sebagai dosa. Jadi dosa itu penyakit spiritual. Atau terjadi perpecahan ontologis. Ya. Jadi ada drama jadinya. Kalau enggak seru. Ya. Kalau saya enggak marah-marah, enggak seru kan? Nah, ini ada dramanya. Ada namanya gnome. Gitu ya. Ada apa namanya? Ada drama, namanya apa? Penyakit sendiri. Kok bisa ada penyakit spiritual ini? Alasannya apa? Penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Terjadinya kejatuhan dosa itu. Hah? Ya. Penyebabnya. Karena manusia memakai proposnya, tidak bebasnya, akan salah. Ya bukan urusannya kepada logos, pada diri sendiri. Artinya kan tidak bebasnya dipakai untuk menuju logos kan. Tapi enggak, ini buat diri. Nah itu yang terjadi terintegrasi. Itu. Jadi dari sini, saya ya, hanya kepada tapi enggak, ya untuk dirinya aja. Nah, nanti disintegrasi. Ini yang nah, dan sinilah timbul untuk kehendak aku pada diri. Itu namanya gnome. Oke. Sekarang teori. Indikasi saya diberakhir. Teori adalah tujuan dari seluruh kosmologi. Ya. Ini adalah proses pemenuhan di mana manusia melalui partisipasi dalam energi itu menjadi alam melalui partisipasi. Ya, manusia tidak menjadi alam secara esensi, tapi kodratnya atau logos tadi ya, kodrat atau logosnya tak wajib. Nah, ini ada kelompok tadi yang mengalami perubahan, transformasi. Peradaban saya diubah total. Artinya dia mulai berpikir, mengasih, bertindak sesuai energi ilahi. Tadi sesuai dirinya sendiri, sekarang berubah sesuai energi ilahi. Kemudian jiwa ditransfigurasi untuk
memancarkan kemuliaan Tuhan. Jadi tadi kalau kita belajar tentang eskatologi, jadi nanti dua-dua ya, itu memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, saling berdiam. Dari proyeksi. Ya, pada puncaknya jadi saling bersatu antara Allah dan manusia. Allah berdiam di dalam manusia tradisi dan manusia berdiam dalam kehidupan apa kehilangan kehidupan pengawalnya. Nah itu dia ya. Oke, coba baca Pak. Kosmologi. Oke, tema itu adalah seperti aku di mana jalan antara perusahaan, penyesuaian, dan Kemuliaan. Nah, semuanya adalah bagian dari suatu rencana besar yang bersifat pada diri. Alam semesta adalah sebuah bait yang dirancang untuk dinikmati. Manusia adalah imam dalam bait tersebut. Perusahaan adalah kegagalan utama yang terbaik. Kekasih adalah kedatangan pasien agung yang menjadi imam agung baru untuk memperbaiki, menyucikan, dan pada akhirnya memenuhi bait tersebut dengan kemuliaan. Sehingga seluruh ciptaan dapat mencapai tujuannya menjadi sebuah kesatuan cinta kasih yang abadi di dalam alam. iya, itu dia ya. Sehingga alam semesta yang diciptakan itu jadi kayak semacam wadah atau rumah yang dirancang supaya manusia dan Allah itu bisa saling nyatu atau menjadi satu persekutuan cinta kasih. Nah itu yang pertama ya singkatnya. Yang kedua, nah ini lebih lengkap lagi. Oke, ini kita coba ya baca ini tentang logoi. Coba. Logoi sebagai kehendak untuk berrelasi, fondasi untuk logik analisis. Pada level terdalam, kesalahan investasi terbesar adalah melihat logoi sebagai blueprint yang pasif. Optimum seperti yang digali oleh Ken, identifikasi mereka dengan semata kehendak. Dan dalamannya adalah sebagai Ya, terus? kehendak bukan sebagai keputusan, tetapi sebagai kita. Logos sebagai kehendak ilahi bukanlah sebuah keputusan besar. Aku akan menciptakan Keputusan sesaat, bukan sesat. Terus? Selanjutnya ia adalah disposisi atau orientasi kehendak Allah yang suka untuk masuk dalam relasi dengan yang lain. Ya. Seluruh penciptaan logoi ada di dalam kehidupan sosial sebagai potensi-potensi relasional yang tak terbatas. Mereka adalah cara bagaimana Allah dalam dirinya secara kekal memikirkan dan mengasihi kemungkinan ciptaan. Iya. Jadi ke logos ya, tadi kita belajar sebagai kehendak ilahi itu adalah satu orientasi kehendak Allah yang sudah masuk ke dalam diri kita ya, ke dalam makhluk ciptaan. Jadi itu sudah ada, jadi sebelum penciptaan logoi ada di dalam kehidupan Tritunggal. Tapi masih sebagai potensi. Ya.
Nah, logo itu adalah cara bagaimana Allah dalam dirinya secara kekal memikirkan dan mengasihi kemungkinan-kemungkinan ciptaan. Kan belum dicipta soalnya. Jadi masih bentuknya memikirkan dan mengasihi kemungkinan-kemungkinan ciptaan. Ya, ini tentang logoi, itu adalah kehendak untuk berelasi. Nah, ini kita bahas lebih jauh ya tentang logoi. Implikasinya, baca. Implikasi ontologi berbasis personal bukan esensi. Ini secara fundamental membalikan filsafat finalisasi. Bagi Plato atau Aristoteles, esensi manusia adalah yang primer. Bagi Maximus, relasi personal adalah yang sekunder. Keberadaan setiap makhluk tidak didasarkan pada partisipasinya dalam sebuah esensi abstrak, melainkan pada pemanggilannya dalam eksistensi oleh sebuah tindakan kehendak personal dan kekal dari Allah. Setiap makhluk pada intinya adalah sebuah kata yang diucapkan oleh pribadi kepada pribadi. Ini adalah fondasi dari personalisme Kristen yang paling radikal. Iya, jadi menurut Tolersen, Maximus itu melihat relasi personal itulah yang utama, yang primer. Sehingga keberadaan setiap makhluk ya tidak berdasarkan partisipasinya dalam satu esensi yang abstrak. Tapi pemanggilannya ke dalam eksistensi oleh satu tindakan kehendak personal dan kekal dari Allah. Maka kenapa kok Tuhan kasih logos? Si logos supaya kita itu bisa berinteraksi dengan penciptanya. Jadi tidak logos ada potensi berubah. Makanya setiap orang itu sebetulnya nggak mungkin dia jadi ateis, nggak percaya Tuhan itu nggak mungkin. Karena di dalam dirinya pasti ada kehendak mencari Allah. Ya, mencari ada kehendak yang personal untuk berpartisipasi. Ya, nah setiap makhluk terus Setiap makhluk pada intinya adalah sebuah kata yang diucapkan oleh pribadi kepada pribadi. iya dari sang logos kepada logos yang kecil tadi. Terus Ini adalah fondasi dari personalisme Kristen yang paling iya, radikal. relasi. Karena ada logos tadi. Ya. Oke, saya harap ini bisa dipahami ya. Tapi ini berbasis pribadi ya, bukan esensi. Nah, terus Menjawab argumen neoplatonis tentang keniscayaan. Kaum neoplatonis seperti Plautus berargumen bahwa kebaikan karena beratnya harus meluap amanate secara niscaya. Maximus memecah keniscayaan ini dengan menempatkan logoi dalam kehendak bebas Allah. Allah tidak harus menciptakan, tetapi Ia secara bebas memilih untuk menciptakan karena kasih. terus Logoi adalah ekspresi dari pilihan bebas ini, bukan hasil dari proses alamiah ilahi. Ini adalah titik pisah krusial antara metafisika Kristen dan pagan. pagan itu yang tidak percaya tentang logos, tentang apa ya, yang bukan Kristen. Nah, bedanya apa? Kalau neoplatonis berargumen bahwa kebaikan karena kodratnya itu harus berlimpah, nggak boleh disimpan, ya harus meluap. Sedangkan manusia bilang enggak, ya. Menempatkan logoi dalam kehendak bebas Allah tidak harus menciptakan, tapi dia secara bebas bisa memilih untuk menciptakan. Jadi logo itu apa? Ekspresi dari
pilihan bebas. Maka kalau kamu nanti dari kehendak itu masih potensi. Nah, kamu harus punya pokok tadi kehendak bebas tadi untuk membuat potensi terjadi. Nah, itulah kita tadi sebut sebagai iman tadi. Iman, praksis, kontemplasi. Ini adalah bagaimana mengaktifkan monggo tadi yang bentuk kehendak potensi menjadi aksi. Nah, maka di sini dikatakan tadi ada sinergi antara manusia. Kehendakmu itu masih potensi. Nah, harus partisipasi. Jadi itu materi. Sebelum praksis, tidak ada kehendak ilahi. Kehendak ilahi dalam dirimu potensi. Kamu harus jadikan aksi. Nah, mendengarkan propos hendaknya kan, balik dengan proposnya. Ini menyerahkan proposnya, tidak bebasnya. Syarat dengan logos dalam dirinya. Itu dari tujuan ilahi tadi, kehendak yang baik tadi. Ini. Ini kehendak bebas. Dimana menggunakan natural ini belok. Tapi di tengah itu kan namanya kan naik kehendak dinamik. Ini yang seringkali kalah, kita kalah. Ya, kehendak dinamik itu kehendak yang jadi apa? Ya. Ya. Oke. Nah, ini nanti minggu depan kita selesaikan ini. Kalian coba baca ini ya. Ini agak sulit. Kalau ini dasar-dasarnya. Tapi kalau masuk ini memang harus baca dari awal ya. Oke. Jadi kita baca. Tapi intinya saya mau katakan, saya nggak bingung. Dalam diri setiap orang, kita punya bobot yang bobot. Tapi itulah bobot. Oh, kontrak atau kehendak alam alamnya. Nah, kita tidak harus berkomunikasi dengan untuk membangkitkan bobot. Kehendak bobot, kalau kita ada kontrak kehendak alamnya tadi, jadi kita mau bobot. Kalau dikasih bahan-bahan buat kue, itu belum jadi kue, bahan. Itu harus ngolah, itu dari kue. Sama, Tuhan kasih kita bahannya namanya obor. Tuhan kasih kita namanya ini. Nah, obor. Berat.
Oke, satu. Semua punya ini. Tapi Tuhan kasih kita ini. Kita kosong. Benar, ya? Nah, kamu harus olah. Setelah itu bersinergi dan apa bersinergi? Karena kita partisipasi dalam energi. Nah, ini. Kita partisipasi dalam kita sebut sebagai sinergi. Paham? Ini. Enggak kan? Itu udah. Ya. Nah, nanti baca ini lagi, kita jelasin minggu depan, terus kita sambung tentang setelah kosmologi apa ya? Kejatuhan ya. Nah, ini kejatuhan itu juga ada. Oke, minggu depan ingatkan saya, kita bahas apa? Yang ini ya, Patu, terus eh, terus yang ini ya. Oh, ini juga belum ya. Oh, ini nggak usah. Ini yang lama nih. Oh ya, kosmologi cuma dua ya. Itu yang ini ya. Oh, oh yang ini ya. Nah, nanti setelah kosmologi kita bahas ini. Kejatuhan ya. Oke, ini ya. Jadi materinya eh, ini kosmologi dan ini ya. Hmm. Oke, itu Bu Kesia nggak masuk ya. Oke, kita bersatu dalam doa ya.